Oke, buat Windy, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan Ya, apa saya mungkin? saya ingin bertanya beberapa pertanyaan sih, Pak, Oke, terkait dengan proses rekrutmen ya, Pak. Saya sebelumnya udah pernah beberapa kali ya, beberapa perusahaan, melamar ke beberapa perusahaan yang posisinya itu sesuai administrasi perkantoran. Kebetulan kebetulan kan latar belakang pendidikan saya pendidikan administrasi perkantoran. Terus ketika saya melamar pekerjaan di posisi tersebut, padahal tuh jurusan saya sudah sesuai dengan posisinya. Tapi kenapa ya belum ada panggilan gitu Pak dari perusahaan Pak? oke. Aku jawab dulu satu-satu ya. Kenapa padahal kita merasa Iya, jurusan kita sesuai, tapi belum ada respon dari perusahaan? Oke, iya, kita jawab dulu semua kemungkinannya, karena kemungkinan itu ada. Oke ya. Pertama, kita jawab dari kemungkinan suatu proses rekrutmen itu sendiri. Yang pertama, terkait dengan kecepatan. Kecepatan rekrutmen masing-masing perusahaan itu beda, gitu. iya, Ada yang fast respon banget, kamu ngirim ada respon, kamu ngirim ada respon, kayak gitu. Langsung lanjut lanjut enggak gitu. Kecepatannya tuh cepet. Ada yang enggak. Oke. Yang nomor dua, bentuk respon. Ada yang bentuk responnya tuh aktif. Jadi udah ngirim langsung tuh kadang. Ada yang misalkan kayak auto reply ke email gitu. Bahwa terima kasih iya, sudah mengirimkan lamaran atau ketertarikan kepada perusahaan kami. Tim kami sedang memproses dan nanti akan segera dihubungi apabila cocok. Ada auto reply kayak gitu. Ya memang nggak oleh manusia, tapi memang ada yang respon gitu. Tapi ada juga yang memang apa? Yang ngirim kalau nggak ada respon ya berarti belum cocok. Kayak gitu. Bahkan di info lokernya kadang ditulis hanya lamaran yang sesuai yang akan dihubungi. Kadang kamu mungkin pernah menemukan loker-loker yang ada kalimat-kalimatnya itu di paling bawah biasanya gitu. Hanya kandidat yang sesuai yang akan dihubungi, hanya lamaran yang sesuai yang akan dihubungi gitu-gitu. Itu kalimat-kalimat kayak iya, gitu banyak kamu akan temukan di loker-loker gitu. Jadi dari kecepatan rekrutmen aja bisa beda. Artinya apa? Mungkin ada beberapa yang udah kamu kirim, tinggal tunggu aja buat direspon. Aku nggak ngomong diterima atau lanjut atau enggak ya. Yang penting respon. Respon tuh ya ada konfirmasi gitu. Lanjut, nggak sesuai, atau masih menunggu gitu. Ada juga yang memang bisa diartikan sebagai nggak lolos, tapi itu pikir nanti dulu ya. Jadi dari sisi kecepatan respon, dua bentuk responnya tadi gitu. Jadi dari sisi bentuk respon ada yang jawab, ada yang enggak. Itu yang nomor dua itu. Oke. oke, Ada apalagi faktor-faktor yang lain terkait dengan itu semua. Yang nomor tiga, terkait dengan kamunya. Oke. Kalau barusan kita ngomongin ya, terkait dengan proses rekrutmennya itu sendiri atau bentuk responnya itu sendiri, sekarang kita bahas dari sisi kamunya yuk, gitu. Bahwa kamu harus menyadari dan mungkin menyadari bahwa dalam suatu poster lowongan pekerjaan, kualifikasi itu ada banyak di situ. Disebutkan ini, di mana itu menjadi kriteria awal agar lolos seleksi administrasi. Oke? iya, Nah, dari situ kita harus menyadari bahwa syarat pendidikan itu bukan syarat satu-satunya. Pada saat kita merasa bahwa lo jurusan saya sesuai dengan itu, dia butuh staf administrasi perkantoran, saya lulusan administrasi perkantoran. Nggak kayak gitu. Ya, karena itu hanya salah satu faktor. Faktor yang lain kamu harus pertimbangkan juga. Ada nggak kualifikasi tertentu yang memang dibutuhkan? Ada nggak kualifikasi tertentu yang memang harus kamu miliki dulu? Kalaupun ada dan kamu miliki, apakah sudah tertulis di CV-mu? Apakah sudah terlampir di dokumen pendukungnya? Kalau udah tertulis dan terlampir, apakah nulisnya benar? Gitu. Kalau sudah tertulis, ya sesuai. Udah tertulis, udah terlampir. Kayak gitu. Tapi masih belum dipanggil lagi. iya, Apa yang harus kita pikirkan? Kamu harus menyadari bahwa kamu bukan kandidat tunggal. Kalau biar bisa lulus ujian nasional, nilainya minimal 60. Ya kan? Nanti peringkat tertinggi akan kita kasih hadiah. Set, ujian nasionalmu rata-ratanya 75. Terus kita mikir, lah aku 75, kok aku nggak dapat hadiah?
Ternyata temanmu nilainya 85, 90, 93, paham nggak? Kayak gitu. Jadi Ya. memenuhi kriteria atau kualifikasi yang ada pun tidak cukup. Ini berlaku nggak cuma loker-loker swasta ya. Misal kemarin kamu daftar rekrutmen bersama BUMN juga sama, gitu. Misalkan nanti nih ada yang misalkan tes bahasa Inggris gitu ya, standar minimum nilainya sekian, tapi kan masih di ranking lagi di antara partisipan yang mengikuti seleksi di perusahaan itu. Di ranking kamu termasuk top sekian enggak gitu, yang diambil top sekiannya. Oke? Jadi Iya. tadi ya, kamu harus menyadari itu bahwa oke, tapi apakah di ranking udah oke gitu ke arah situ. Lalu dari apa lagi misalkan kecepatan ngelamar. Banyak orang itu menunda melamar kerjanya, hobinya nyimpen lamaran kerja biasanya. Yang aku mau yang biasanya dulu sampai yang nggak biasa gitu. Hanya karena apa? Ada beberapa pemahaman yang menurutku tuh salah tangkap. Misalkan, ngirim lamaran itu cukup di jam kerja dan di hari kerja aja. Jam libur, hari libur itu jangan. Nah, itu kalimat itu benar, tapi bukan kalimat utuh. Itu benar pada saat kamu menjadikan itu suatu strategi melamar pekerjaan di mana channel untuk melamar kerja itu ya bisa langsung diterima oleh HRD, misalkan via email. Kalau kamu lamar kerja via email, kan langsung tuh ke emailnya Iya. HRD atau email pribadi, terserah kayak gitu. Kamu pakai strategi tadi boleh. Melamar cuma di jam kerja doang, di hari kerja doang, boleh. Tapi ternyata kamu ngelamar kerja lewat website, ngelamar kerja lewat Jobstreet, lewat LinkedIn, lewat Glints. Di mana itu kamu mau ngelamar Iya. tengah malam aja bisa, hari libur aja bisa. Kayak gitu. Di situ banyak orang menerapkan kekhawatiran takutnya tenggelam kalau ngirimnya di hari libur sama email lain gitu-gitu. Oke, via email kamu mau mikir kayak gitu. Tapi kalau via job portal, via website, via LinkedIn gitu-gitu, mereka nggak pakai tenggelam-tenggelam begitu. Mereka pakai perankingan ATS gitu loh, di ranking gitu. Nah takutnya gini, udah masuk lamaran 500. Mereka cuma Iya. butuh katakanlah 20 kandidat untuk ke tahap selanjutnya. 50 deh. Iya. Udah ada 500 lamaran, mereka cari top 50 untuk ke psikotes. Nah, ternyata yang memenuhi kriteria mereka 50 tadi dari 500 cari 50. Tapi mereka Iya. bisa menemukan 50 yang tepat dari 200 atau 300 pertama ini. Artinya CV 301 ke belakang nggak sempat kepegang. Makanya aku sering bilang sama teman-teman kalau ada loker buruan dilamar. Kayak gitu. Kenapa? Nanti akan banyak ditemukan kayak begitu. Misalkan lewat suatu job portal posisimu, misal lowongan sudah terisi, posisi udah ditutup, padahal kayak belum kepegang gitu. Karena kamu nggak segera sih, gitu. Nah, kalau nggak segera gara-gara baru tahu ada info locker itu, bisa sedikit Iya. dimaklumi. Sedikit lah, aku bilang sedikit ya. Iya. Tapi kalau ditunda gitu loh, sayang banget nggak sih gitu. Kamu dapat locker bagus sesuai jurusanmu hari Jumat maghrib. Hari Senin tanggal merah gitu. Terus kamu mau ngirimnya Selasa gitu. Padahal dimintanya gitu via email gitu. Ya memang nggak apa-apa strategi, tapi maksudku kenapa nggak segera aja gitu. Tiap hari kan akan selalu ada loker baru. Maksudku biar waktumu, tenagamu, pikiranmu untuk besok gitu. Ya untuk mikirin loker besok gitu. Sekarang ya pikirin yang sekarang yang bisa kamu lakuin. Jangan numpuk gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus diperbaiki. Yang kedua tadi, jagolah menemukan dan menggunakan sumber-sumber lowongan kerja gitu. Biar apa? Biar nggak selalu telat kalau dapetin loker bagus. Dapetin loker bagus di channel A itu ternyata setelah dirilis 3 hari 2 hari gitu. Kalau bisa tuh tiap hari tuh selalu ada. Artinya apa? Kamu harus meluangkan waktu setiap hari buat Iya. ngecekin ini semua gitu. Rutin, kirim, 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 kirim gitu. Setelah rutin ngirim, kamu ngapain lagi? Direkap setiap lamaran yang udah kamu rilis gitu. Biar nanti tahu, oh ternyata kayak begini gitu. Nah ini dari semua ini adalah jawaban kemungkinan. Aku belum susun ya jawabannya ya gitu.
Itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Lalu apa yang harus kamu lakukan sekarang kalau merasa bahwa selalu merasa kayak, lah ini jurusan-jurusanku, tapi kok nggak bisa gini gitu, gitu. Nah, kita mulai Iya, dari diri kamu dulu. Pastikan dulu CV dan dokumen pendukungnya itu benar, gitu. Kenapa iya, kok harus benar? Karena suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu di awal. Kita nggak mungkin langsung interview gini, kecuali bukan interview, atau misalkan kamu datang ke job fair, ada interview dadakan, screening dadakan gitu. Kamu akan dinilai dari apa yang tertulis. Tertulis di mana? Ya di CV, di dokumen pendukung yang kamu kirim ke kita. Tertulis di mana? Akun-akun sosmedmu, job portalmu. Jangan-jangan kamu pakai job portal A buru-buru ngelamar kerja tapi isi profilnya belum lengkap. Jangan-jangan kamu lamar kerja pakai LinkedIn, profilnya belum lengkap. Nggak ngerti iya, namanya iya, lengkap itu apa. Langsung cari-cari-cari, ya nggak menarik nanti. Gitu. iya, Dokumenmu juga harus sama. Selalu diingat-ingat ya, ini aku ngomong berkali-kali, CV, dokumen pendukung, dan semua sosmedmu itu harus memenuhi 5 hal. Satu, jujur. Pastikan informasi iya, yang ada di dalamnya itu jujur. Nomor dua, itu relevan. Relevan dengan posisi yang kamu lamar. iya, Gitu. Nomor tiga itu lengkap. Lengkap dan relevan ini temenan deket nih. Gitu. Nggak bisa kamu hanya menunjukkan saya lulusan S1 administrasi perkantoran, misalkan gitu. Nggak cukup, CV iya, butuh kata kunci di dalamnya. Turunan-turunan nama mata kuliahmu, bidang-bidang keilmuan yang kamu kuasai, hardware software yang kamu kuasai, pengolahan-pengolahan atau pekerjaan tertentu yang kamu kuasai, bahasa-bahasa tertentu yang kamu cakap di dalamnya gitu. Itu harus dijabarkan. Itulah lengkap. Kamu paham mana yang harus ditulis, mana yang enggak. Mana yang cuma ditulis aja, mana yang dijabarin. Mana yang ditulis dijabarin, terus tadi ya, jujur, relevan, lengkap. Nomor 4, menarik. Nulis di CV itu bukan iya, kayak curhat, sekedar pernah ini, pernah ini. Kamu harus memposisikan diri pada saat CV udah jadi baca. Kalau aku jadi rekruternya, jadi HR-nya, baca CV ku sendiri, udah tertarik belum? Dari isinya, dari kerapiannya, kebersihannya, gitu-gitu. Tulisannya, gitu kan. iya, Kak. Nilai itu dulu. Dan yang terakhir adalah, apakah itu adalah yang ter-up to date, gitu. Pastikan informasi terupdate udah ada di CV tersebut. Nanti isi CV itu akan ada yang memiliki timestamp penanda waktu gitu. Ini kapan sampai kapan, kapan sampai kapan. Coba cek tanggal, bulan, tahun terkini yang ada di CV-mu. Jangan Iya, sampai waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu terlalu jauh. Nanti dianggap nanti kamu nggak produktif dan nggak punya inisiatif. Misalkan waktu terkini di CV kamu, katakanlah Januari 2023 misalkan. Itu wisuda misalkan. Itu waktu terkini Januari 2023. Jadi pengalaman pendidikan kamu tulis misalkan Januari 2019 strip Januari 2023 gitu. Misalkan. Sekarang di dunia nyata misalkan Januari 2024. Kalau iya demikian, sih, Bang. maka CV-mu belum bisa menjawab pertanyaan. Di CV-mu ini menarik semua. Waktu terkini yang ada di sini itu Januari 2023. Sekarang di dunia nyata, saya pegang CV-mu langsung, ini Januari 2024. Selama setahun ini ngapain aja, itu belum bisa kejawab di CV-mu tanpa aku nanya ke kamu langsung. Nanti kamu akan dianggap nggak punya inisiatif, berarti ini nggak ngapa-ngapain dong. Dan nggak produktif. Wah, jangan-jangan kehebatan yang dia tulis di CV banyak yang lepas, banyak yang lupa, banyak yang jadi udah nggak terlatih lagi. Iya, Nanti akan lebih menarik apa? Ya wisudawan baru wisuda Desember, sekarang Januari. Walaupun sama-sama nggak bisa kan dia jadi lebih menarik, paham nggak? Karena masih anget nih, fresh from the oven gitu. Nah kayak gitu kayak gitu. Nah nanti di sesi detail kita lengkapi lagi apa yang terjadi. Tapi kunci dari pertanyaan kamu itu adalah sadari bahwa kualifikasi pendidikan itu bukan syarat tunggal. Kamu bukan kandidat tunggal, kamu ya di situ harus rutin setiap hari mengupayakan tadi rutin ngelamar-ngelamar kayak tadi,
Karena setiap hari pasti akan rilis loker-loker baru gitu. Iya. Oke, itu lebih lebih ke arah sana gitu. Jadi itu dulu aja yang nanti coba dicek. Nanti di sesi detail aku detailin lagi kira-kira di mana yang bisa diimprove Iya. gitu. Oke, mungkin ada Baik. pertanyaan tambahan. Baik, Kalau tadi kamu bilang ada beberapa pertanyaan, boleh. Pak, berarti kalau saya kan sering cari ya loker terbaru ya Pak. Berarti kalau misalnya saya daftarnya itu dari hari Sabtu atau hari weekend Sabtu Minggu, kalau misalkan ada loker terbaru nggak apa-apa ya Pak. Saya langsung daftar aja gitu lebih baik daftar saat Menurutku itu juga pribadi, saranku daripada pribadi, ya nggak apa-apa. Berdasarkan risetku sendiri, berdasarkan pengalaman teman-teman ya. nggak apa-apa. Yes. Bahkan aku ngomong Soalnya tuh gini saya karena aku pernah mengalami sendiri gitu. Daftar ya, manajemen trainee weekend, lolos aja tengah iya. malam gitu. Iya, soalnya saya biasanya tuh ngirim emailnya nunggu Senin, jadi saya jadwalin gitu Pak di emailnya gitu. Dikirimnya hari Senin jam 8 gitu. Soalnya saya takut kalau misalnya ngirim email itu weekend, takutnya nggak dibaca gitu Pak. Ya, Berarti nggak weekend masalah ya Pak kalau nggak apa-apa. misalnya weekend. Nggak apa-apa tadi. Balik lagi. Kalau strategimu memang biar langsung kebaca, terus kamu schedule di hari Senin, boleh. Tapi apakah kamu juga akan men-schedule itu kalau kamu juga lamar kerja lewat job portal gitu? Kamu ngirim lewat website langsung, masa kamu juga harus nunggu kayak begitu? Ya enggak, Ya, gitu. kalau untuk job portal biasanya saya langsung sih Pak saat itu juga. Kecuali kalau ngirim lewat email, saya Nah, jadwalkan hari kerja gitu Pak. oke. Setelah itu nanti praktikalnya ya dari teori barusan, cek lagi dari semua yang kirim tuh lewat email, lewat job portal, lewat apa. Biasanya gitu. Semuanya itu nggak ada respon atau channel tertentu rame. Contoh, aku ngirim total 30 lamaran. Dari 30 lamaran, panggilannya ada 10. Dari 10 Iya, lamaran ini, misalkan gitu ya, 8 dari email, 2 dari LinkedIn. Padahal 30 yang aku kirim itu ya lewat email, lewat LinkedIn, lewat job portal A, B, C, D gitu. Kan jadi tahu gitu. Berarti performa lamaranku, CV dan dokumen lain ini di sini iya, bagus, di sini kok enggak. Kalau kayak begitu kan kamu nggak usah curiga CV-nya. Perbaiki dulu cara kamu nyari loker di sini. Mulai dari apa? Cek ulang profil kelengkapanmu. Udah bikinnya udah bener belum? Terus dokumen-dokumen yang dilampirkan gimana? Kualitas-kualitas loker yang kamu lamar gimana? Gitu. Lebih ke arah iya, sana. Itu bener-bener harus kamu pertimbangkan lagi di situ gitu. Oke? iya. Oke. Apalagi tambahannya? Bertanya lagi, ya. Hmm. Jadi kan sebenarnya saya sudah lulus sidang skripsi ya bulan Maret lalu gitu. Tapi belum belum wisuda Pak. Jadi sekarang tuh sedang menunggu wisuda bulan Oktober. Jadi sambil menunggu wisuda saya melamar pekerjaan gitu kan. Nah, saya juga punya pengalaman magang juga Pak. Apakah itu bisa disebut fresh graduate atau berpengalaman seperti itu Pak? Jadi Ya, saya agak bingung Pak untuk mencantumkan di CV itu apakah saya mencantumkan fresh graduate atau kayak lulusan S1 kayak gitu. ya, jadi gini, nanti aku kasih link di channel YouTube-ku ya. Apakah saya masih menjadi seorang fresh graduate? Nanti itu ditonton sebagai Iya, pelengkap dari jawabanku sekarang. Barangkali aku kurang lengkap gitu ya. Fresh graduate iya, itu patokannya adalah pendidikan terakhir lulus. Oke. iya, Jadi kalau besok kamu wisuda udah punya magang, apakah kamu fresh graduate? Ya fresh graduate. iya, Sekarang aku kasih pertanyaan kamu. Ada orang masuk kuliah S1. Dia kuliah iya. sambil kerja jadi operator produksi di suatu pabrik. Dia kuliah 4 tahun. Habis wisuda, dia juga udah punya pengalaman kerja 4 tahun. Karena dia kuliah sambil kerja. Dia fresh graduate bukan? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau menurut saya eh, tidak apa ya fresh graduate tapi dengan punya pengalaman gitu Pak, Pak, berpengalaman. Karena intinya sebelumnya fresh graduate bukan? bukan Pak. Kalau menurut saya Pak, Ya, karena dia sudah punya pengalaman yang lebih dari 3 tahun atau 2 tahun. ya, berarti pelajari lagi ya definisi fresh graduate. Fresh graduate itu Iya, patokannya adalah pendidikan terakhir, bukan pengalaman kerja. oh gitu ya. Kalau dia kuliah sambil kerja, kuliah lulus, kerja masih jalan, ya dia tetap fresh graduate. Fresh Hmm, graduate dengan pengalaman kerja, kayak gitu.
Oh Paham? gitu. Iya, Ya dong. paham. Fresh graduate itu patokannya tuh pendidikan. Nama juga fresh graduate. Graduate dari mana sih? Kan graduate dari Iya, pendidikan ya, dari gitu. Kan gitu, pendidikan. ya kan? Fresh graduate kan, gitu. Oke, gitu. Mau punya pengalaman kerja kayak gimana pun kalau dia barusan lulus kuliah ya fresh graduate, gitu. Kalau kamu sekolah SMA, kerja dulu 2 tahun biar dapat duit buat kuliah. Habis itu baru kuliah. Iya, Lulus kuliah, dia udah punya pengalaman kerja tuh 2 tahun di antara kuliah sama iya. SMA. Fresh graduate bukan? Ya fresh graduate gitu. Dua-dua tetap ya, Pak. Oke. Gitu. Oke, Iya, paham, Pak. gitu. Nah, yang harus kamu pertimbangkan di sini bukan masalah fresh graduate atau enggaknya aja. Tetap ya, itu juga boleh. Iya. Tapi di CV kamu daripada kamu menunjukkan saya seorang fresh graduate gitu. Ya udah tulis aja saya lulusan S1 ini dengan IPK sekian gitu aja. Kita sebagai Iya. pembaca tahu kok kamu fresh graduate atau enggak. Karena kan udah ada periodenya, udah ada pengalaman yang lain kayak gitu yang tertulis gitu. Tapi balik Iya. lagi, pahami dulu fresh graduate itu patokannya waktu sekolah dia, bukan waktu kerja dia. Maka beruntunglah teman-teman yang kuliah sambil kerja gitu. Iya. Beruntunglah teman-teman yang kadang kan ngerasa kayak wah aku teman-temanku udah habis lulus SMA SMK langsung kuliah, aku nunda dulu buat kerja gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kalau kamu udah lulus kamu keren, kamu fresh graduate tapi udah punya pengalaman kerja. Bayang teman-teman Iya. udah lulus fresh graduate, magang nggak ada, karena memang di kampusnya nggak diwajibin magang misalkan. Atau nggak ada Iya. magang, tapi KKN, karena ada kampus yang boleh milih KKN atau magang gitu. Kamu udah punya magang, bersyukur juga. Udah mau lulus, Iya. udah selesai sidang belum wisuda, berarti udah punya SKL gitu. Terus habis itu SKL. kamu ya, kamu punya magang, ya bagus, masukin aja. Nanti di CV kamu mau nyebut saya seorang fresh graduate boleh, tapi yang jelas jangan lupa nyebut jurusan, tingkat pendidikan, IPK kalau bagus gitu. Iya, sudah, Pak. Saya fresh graduate akuntansi dari universitas ini. Ini maksudnya apa nih? D3 akuntansi, D4 akuntansi, S1 akuntansi, gitu. Itu malah yang penting gitu. Saya lulusan S1 akuntansi, saya lulusan gitu. S2 akuntansi gitu. Itu. Jadi tingkat-tingkat pendidikan itu lebih penting gitu ya. Menyebut kayak S1, S2, S3, D1, D2, D3, SMA, SMK gitu-gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi tetap ya Iya. kamu fresh graduate ya gitu. Nanti Iya, baik, dilengkapin, Pak. nanti aku Sudah paham. dicek di nantilah di Oke. sesi kedua nanti aku kasih tahu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang sifatnya general atau umum? Bertanya lagi ya, Pak. Jadi Hmm. pada saat melamar pekerjaan, apakah rekruter itu selalu memperhatikan sosial media kita seperti Instagram ataupun LinkedIn? Wah, menarik nih pertanyaannya. Oke, apakah rekruter akan selalu memperhatikan sosial media kita sebagai bahan pertimbangan saat kita melamar kerja? Iya. Jawabannya adalah tidak selalu, tapi mungkin. Karena mungkin iya, mungkin enggak. Paham nggak ya? Logikanya begitu. Oke. Nah, oke ya. Kalau Iya. selalu bisa dibilang nggak selalu, tapi kalau mungkin mungkin. Oke. Kenapa? Iya. Karena dalam lamaran pekerjaan itu ada tahap yang namanya background check. Background check itu macam-macam bentuknya. Ada yang family, ada yang kayak yang criminality, ada yang BI checking gitu-gitu ya. Ada yang kontak referral gitu, reference gitu ya, gitu. Ada juga social media check gitu. Nah, social media check ini memang dibutuhkan untuk mengetahui macam-macam dari sosial media tadi, gitu. Nggak selalu, tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang job seeker, kita hidup di zaman sekarang gitu ya, menggunakan sosial media itu lebih dari sekedar untuk masalah personal, lebih dari masalah entertainment gitu. Tapi harusnya semua sosial media kita bisa menjadi pertimbangan kita untuk diterima atau dilirik oleh suatu perusahaan. Kamu ngelamar kerja, jadi public relation. Di CV kamu bilang, saya orangnya komunikatif, terbiasa komunikasi dengan banyak orang. Begitu dicek Facebooknya nggak punya, Twitter nggak punya, Instagram punya, tapi diprotek. Kalau nggak Instagram punya, nggak diprotek sih, isinya cuma following follower, nggak ada postingan. Kamu Iya. mengklaim dirimu sendiri terbiasa komunikasi, tapi komunikasi digitalmu kayak begitu bentuknya. Artinya yang kamu klaim tidak bisa dibuktikan bahkan lewat sosmedmu.
gitu. Paham kan? Kayak gitu. Iya, Dan banyak hal yang semacam itulah gitu. Jangan sampai yang kamu klaim dibantah sendiri. Bisa loh yang kamu klaim dibantah sendiri di CV. Di CV biasanya banyak orang yang nulis semacam itu, soft skill. Saya orangnya tekun, teliti, rajin, bla 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 bla. Di summary CV dia nulis gitu. Tapi di halaman CV tersebut ada beberapa typo. Di summary dia iya, nulis saya orangnya teliti, tapi di CV-nya ada typo, dia nggak sadar. Artinya kan di iya, lembar yang sama yang dia klaim dia bantah sendiri. Nah kayak begitu. Nah sama juga gitu. Jangan sampai yang kamu klaim lewat lisan dibantah CV-mu, yang kamu klaim di CV dibantah sosmedmu. Kamu mau lewat CV, lewat dokumen pendukung, lewat sosial media cek ke mantan atasan, mantan dosen, ke LinkedIn, sama. Kamu aku interview lewat chat, lewat kirim-kiriman email, lewat telepon, lewat Zoom, begini, video conference. Aku suruh datang langsung, kamu sama. Itu yang menarik, iya. gitu. Oke ya, gitu. Lalu apa yang harus kita Baik. lakukan dengan sosial media kita? Coba bayangkan, aku kasih challenge ke kamu. Aku nggak tahu kamu udah melakukan belum. Nanti kita cek. Iya, Bahwa baik, Pak. coba usahakan ya, biar kamu itu tidak hanya di persaingan konvensional. Persaingan konvensional itu gimana? Ada loker, semua langsung kirim lamaran, tunggu. Nah, konvensional banget seleksinya kayak gitu. Tinggal Iya, ya cepet-cepetan, hebat-hebatan. Banyak loh orang-orang yang dapat kesempatan itu nggak ngelamar, malah ditawari. Kenapa? iya, Sosmed dia maintain dengan bagus. Perusahaan kepo, oh ini siapa? Oh menarik sekali, LinkedIn-mu di-review, sosmedmu di-review. Akhirnya di DM, ditawari kerjaan. Orang lain sibuk iya, ngelamar-ngelamar, kamu langsung ditawarin. Ya memang ditawarin, memang nggak jaminan langsung keterima. Tapi at least itu udah membuka gitu, membuka kesempatan biar kamu nggak ya kayak begitu ya, penuh sesak di jalur rekrutmen konvensional kayak gitu. Paham ya? iya, baik, Oke. Pak. Ada lagi nggak satu pertanyaan umum kalau ada? Ada Pak. Saya ingin bertanya lagi. Apa tuh? Apakah bisa kita melamar pekerjaan dengan posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan kita? Misalnya saya pendidikannya administrasi nih, Pak. Tapi saya pengen mencoba hal baru dengan mencoba posisi di data scientist gitu. Tapi Oke. saya mencoba apa namanya, mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan data scientist. Apakah itu bisa, Pak? Jawabannya bisa dicoba dan banyak Oke. orang yang sudah membuktikan itu. Kuliah lama-lama, sekolah lama-lama bidang A, ikut bootcamp Ya, beberapa bulan bidang B, ngelamar kerja bidang B keterima. Itu nggak cuma satu dua orang. Dan banyak sekali orang melakukan itu. Oke, oke, ya, itu boleh. Atau kamu di pendidikan formal belajar A, tapi di luar sana di pendidikan non formal kamu mendalami keilmuan yang ada di bidang A tadi, subnya A, untuk dikuatin di sana. Jadi pendidikan formal belajar A, kamu ikut pendidikan non formal juga belajar A, hmm, menguatkan gitu. Bisa. Kamu kuliah gitu, jurusan bahasa Inggris, kamu ikut kursus bahasa Inggris. Boleh. Ini kamu kuliah bahasa Inggris umum, kamu kursus bahasa Inggris khusus TOEFL, khusus persiapan beasiswa. Boleh. Makin menguatkan gitu. Silahkan pilih mau yang mana strateginya gitu. Mau yang udah punya di nggak terlalu dipakai secara utuh gitu ya, misalkan kamu pengen cari yang itu boleh, atau dikuatkan gitu bisa. Yang penting biar menarik itu apa, kamu bisa menghubungkan antara keinginan kamu, kemampuan yang dimiliki, dan kesempatan. Kalau kamu cuma aku pengen ngambil jurusan ini, tapi di CV-mu kamu nggak ada alasan bagi perusahaan, lah dia cuma modal pengen doang nih, ada kesempatan kita buka loker nih misalkan, kamu ingin, iya, tapi di CV-mu di dokumen pendukung nggak ada penguat gitu, kecuali tadi kamu ada training, ada pelatihan ini itu, sertifikasi ini itu, nah itu sebagai penguat ini, berarti kan keinginan ada, alasan ada, walaupun alasan ini bukan pendidikan formal, dan kesempatan, which is loker tadi ada. Nah, ini kan udah lengkap nih, tinggal dicoba iya, gitu. Jadi jawabannya boleh ya. Yang penting tiga iya, unsur ini boleh. tuh ada gitu. Oke, semoga cukup jelas Oke, ya. Pak. Oke, Ya, mungkin cukup kita bisa jelas, Pak.
Kita akan masuk ke sesi detail ya. Baik, Pak.